dalam bagian ini kita akan mendiskusikan suatu teknik untuk melakukan spesifikasi juga gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah yang disebut dengan metode ini scan ya, atau disingkat singkatan dari ini smallest canonical correlation. Nah, ini adalah metode yang mirip dengan EACF. Ya, jadi tujuan dari metode spesifikasi scan ini adalah untuk mengetahui apakah data deret waktu kita itu berasal dari model ARMA dengan P-nya berapa atau Q-nya itu berapa, seperti itu. Nah, namun untuk perkuliahan kali ini saya tidak akan membahas metode scan ini. Ya. Saya hanya akan membahas dua metode yang berikutnya. Nah, untuk metode yang nomor 2, ADF test. Nah, ADF test itu di sini kita tidak mencari spesifikasi dari model ARMA-nya atau model AR atau model MA, tapi ADF test itu tujuannya itu untuk menyelidiki apakah data deret waktu yang kita miliki itu adalah berasal dari proses yang stasioner atau bukan gitu ya. Jadi untuk menyelidiki stasioneritas dari data ya. Gitu ya. Atau dengan kata lain untuk menyelidiki apakah data memiliki unit root ya. Ya, kita tahu bahwa proses yang nggak stasioner itu persamaan karakteristiknya, kalau kita ingat proses yang tidak stasioner itu persamaan karakteristiknya itu mempunyai akarnya itu adalah sama dengan 1 ya. Nah, itu karakteristik dari sebuah proses yang stasioner. Tapi kalau proses yang stasioner, akar dari persamaan karakteristiknya itu modulusnya di atas 1 semua ya. Jadi kita ingin melihat kalau memiliki unit root berarti tidak stasioner ya. Tapi kalau tidak memiliki berarti dia itu stasioner. Kemudian metode yang nomor 3, AIC atau BIC ini adalah untuk memilih model terbaik dari beberapa kandidat ya. Nah, ini adalah yang sangat bermanfaat ini metode AIC ataupun BIC ya, karena di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memilih kandidat dari data deret waktu yang kita miliki ya. Berarti misalkan data deret waktu yang kita miliki itu kira-kira berasal dari proses antara AR1 atau AR2 gitu misalkan ya. Nah, kita bisa menggunakan metode AIC atau BIC untuk memilih manakah dari AR1 AR2 yang lebih mungkin ya, seperti itu atau lebih baik. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu ADF test, dimana tadi saya sudah mention bahwa ADF test itu adalah kita ingin mengecek apakah data deret waktu yang kita miliki itu berasal dari proses yang stasioner atau enggak gitu ya. Nah, jadi ADF itu singkatan dari ini Augmented Dickey-Fuller Test. Jadi adalah sebuah metode yang merupakan atau yang dicetus ya oleh ini dua orang ya, Dickey dan Fuller sekitar tahun 1970-an ya, dimana dalam pengujian ini kita ingin mengecek apakah data deret waktunya itu memiliki unit root atau tidak ya. Nah, ide dasarnya saya akan berikan walaupun secara teori ini masih jauh dari sempurna, namun saya akan berikan ide dasarnya ya. Nah, jadi misalkan saya punya deret waktu ini ya, ARIMA 110 atau ARI 1,1 ya. Nah, ini adalah deret waktu yang saya miliki ya. Deret waktu ini deret waktu yang bukan stasioner ya. Nah, ini saya bisa ubah menjadi seperti ini ya. Jadi saya YT-1-nya saya usir ke sebelah kanan. Kemudian yang ini kan sebenarnya koefisiennya itu 1 ya. Tapi kita anggap koefisien itu kita tidak tahu ya, yaitu kita anggap dia itu sebagai alfa ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ya kita anggap sebagai XT ya. Jadi sekarang proses ARI 1,1 itu menjadi proses seperti ini gitu ya. Jadi di mana si alfanya ini yang akan kita cari dan XT-nya itu adalah stasioner. Nah, dan proses ini kita bisa lakukan juga untuk proses ARIMA yang lain ya. Nah, jadi saya akan kasih contoh model
IMA 1,1, di mana model IMA 1,1 pun bisa dibuat menjadi bentuk yang saya kotakin ini. Misalkan YT adalah proses IMA 1,1, maka saya bisa tulis YT menjadi seperti ini. ET min theta, ET min 1 ya. Kemudian kita bisa ubah ini menjadi seperti ini. Theta ET min 1. Dan lagi-lagi ini saya bisa ubah menjadi ini ya. Ditambah XT, di mana XT itu adalah proses stasioner ya. Nah, jadi dari kedua contoh ini kita bisa lihat bahwa pertama-tama kita akan melakukan regresi antara YT dengan YT-1 untuk mendapatkan nilai alfa. Nah, kemudian si alfa tersebut akan kita uji nih gitu ya. Seandainya deret waktu kita berasal dari proses yang non-stasioner, maka berarti alfanya itu sama dengan 1. Tapi kalau deret waktu kita bukan berasal dari deret waktu yang jadi jika deret waktu kita berasal dari proses yang stasioner, maka alfa itu akan berada di antara min 1 dan 1 ya. Atau dengan kata lain ini berarti punya unit root. Kalau ini berarti tidak punya ya. Nah, statistik dari pengujian hipotesis ini tuh adalah statistik T ya. Cuman perhitungan statistik T-nya ini sedikit ribet karena biasanya kalau di regresi linear, statistik T-nya itu didapatkan dengan mengasumsikan si XT-nya itu adalah IID ya, IID normal ya. Namun di sini XT-nya itu kan bukanlah white noise ya, tapi adalah suatu proses yang stasioner yang kita belum tahu apa. Jadi perhitungan statistik T-nya itu tidak akan dibahas di sini, tapi intinya untuk menguji H0 dan H ini kita akan menggunakan statistik T, dan statistik T ini kita akan bandingkan dengan statistik T critical dengan menggunakan tabel yang sudah diturunkan oleh si Fuller ya pada tahun 1996. Jadi si T-nya itu akan kita bandingkan dengan T critical ya, atau bisa juga T-nya itu kita langsung cari p-value-nya ya. Dan kalau p-value itu di bawah 0,05 berarti kita bisa menolak H0 ya. Tapi kalau p-value-nya itu masih di atas 0,05 berarti kita belum bisa menolak H0. Nah, ini adalah ide dasar dari ADF test, di mana pada uji ini kita bisa menentukan apakah data deret waktu itu berasal dari proses yang non stasioner atau stasioner. Tentunya kalau kita punya data deret waktunya itu yang ada tren, ya kita tidak perlu repot-repot menguji ya, karena itu udah pasti nggak stasioner ya. Biasanya setelah kita buang komponen trennya, kemudian kita lihat sisanya, nah sisanya yang akan kita uji apakah residunya itu berasal dari proses yang stasioner atau non stasioner ya. Dan jika dia berasal dari proses yang stasioner, baru kita bisa lanjut ke metode spesifikasi ya. Kita bisa menggunakan ACF, PACF, ataupun EACF setelah kita tahu bahwa dia itu adalah proses yang stasioner. Namun kalau kita mendapatkan bahwa data deret waktu kita berasal dari proses yang non stasioner, ya berarti kita bisa melakukan differencing ya, differencing sekali ataupun 2 kali. Biasanya udah cukup untuk membuat data deret waktu kita menjadi proses yang stasioner. Kemudian kita akan membahas tentang metode yang terakhir dalam subbab ini, di mana kita akan membahas tentang AIC ataupun BIC ya. AIC dan BIC itu sebenarnya singkatan dari ini ya, Akaikes Information Criterion ya. Lagi-lagi diputuskan oleh ini, nama pengarangnya emang Akaike pada tahun 1970-an ya. Nah, formulanya adalah ini, sudah saya tulis di sini. Nah, jadi saya hanya akan memberikan ide dasar dari formula ini ya. Jadi, nah, maksimum likelihood itu adalah sebuah fungsi yang fungsi kemungkinan maksimum ya. Jadi semakin besar maksimum likelihood, berarti model kita itu semakin baik gitu ya.
Jadi biasanya kita mencari model yang maksimum likelihood-nya itu paling besar. Oleh karena itu, ketika model semakin baik, likelihood-nya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Nih jika dan hanya jika nih. Model semakin baik, likelihood-nya semakin tinggi. Akibatnya log likelihood kan berbanding lurus dengan likelihood ya. Berarti log likelihood-nya pun semakin besar ya. Berarti log likelihood-nya pun semakin besar. Akibatnya minus 2 log likelihood semakin kecil ya, semakin turun gitu ya. Jadi model yang baik itu ketika AIC-nya itu semakin turun gitu ya. Nah, kemudian di AIC itu tidak hanya berhenti sampai min 2 log likelihood, tapi ada yang disebut dengan ini fungsi penalti ya. Ini function. Dimana K itu adalah di sini K itu adalah jumlah parameter yang diestimasi. Jadi kalau kita punya dua buah model, kebetulan nih maksimum likelihood-nya atau nilai likelihood-nya itu sama gitu ya. Nah, berarti yang menentukan siapa model yang terbaik itu hanya dari 2K ini gitu ya. Jadi 2K itu adalah ketika parameter yang diestimasi semakin besar, maka AIC-nya akan membesar gitu ya. Karena dikasih penalti. Tapi kalau parameter yang diestimasi itu kecil, maka penaltinya lebih sedikit gitu ya. Jadi model yang baik itu adalah model yang lebih simple. Jadi jawabannya itu seperti itu. Jadi di sini saya akan tulis berarti AIC semakin kecil ya. Jadi model semakin baik, AIC semakin kecil. Dan ini bisa negatif ya. Jadi semakin negatif semakin baik gitu ya. Nah, begitu pula dengan BIC. Jadi BIC itu mirip seperti AIC, namun fungsi penaltinya sedikit berbeda ya. Fungsi penalti dari BIC itu adalah ada K-nya juga ya, yaitu jumlah parameter, tapi ada juga log N. Log N itu adalah jumlah data ya. Jadi kalau misalkan K-nya itu sama, tapi karena N-nya itu berbeda nih, maka model yang lebih baik itu ketika datanya itu lebih sedikit ya, karena semakin besar datanya semakin besar penaltinya. Nah, jadi kadang kita bisa menggunakan AIC, kadang kita bisa menggunakan BIC, dan biasanya nilai AIC dan BIC itu agree ya, match. Namun kadang bisa beda juga gitu ya. Jadi mungkin kita hanya berpatokan pada salah satu ukuran aja, bisa AIC ataupun BIC. Dan biasanya dari beberapa software yang kita pakai hanya mengeluarkan satu nilai antara BIC saja atau AIC saja.